Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami tentunya bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan di level 5,5% di bulan Juni 2025 dan keputusan Bank Sentral sejalan dengan tetap terjaganya perakiran inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17 dan 18 Juni 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,5%. Demikian juga suku bunga deposit facility tetap sebesar 4,75% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 6,25%. Keputusan ini sejalan dengan tetap terjaganya perakiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, kestabilan nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian pasar global yang masih tinggi, serta perlunya untuk tetap turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Demikian hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI rate di level 5,5%. Bank Indonesia juga terus mencermati ruang penurunan BI rate guna mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertahankan inflasi sesuai dengan sasarannya dan stabilitas nilai tukar sesuai dengan fundamentalnya. Bank Sentral juga akan terus mengoptimalkan kebijakan makroprudensial akomodatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan berbagai strategi untuk mendorong pertumbuhan kredit dan meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan. Sementara itu, BI juga mencatat kinerja penyaluran kredit perbankan pada Mei 2025 tumbuh 8,43% secara tahunan, namun lebih rendah dibandingkan April 2025 yaitu 8,88% year on year. Dan dengan perkembangan kredit hingga Mei 2025 serta prospek perekonomian ke depan, Bank Indonesia memprediksikan pertumbuhan kredit perbankan di sepanjang tahun 2025 akan berada pada kisaran 8 hingga 11%. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, berikut ini kami sampaikan data terkait dengan tren dari pergerakan suku bunga acuan BI rate seperti apa, seperti yang juga Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia, dari 6% di Desember 2024 turun menjadi 5,75% di bulan Januari tahun 2025 ini, bertahan selama 3 bulan sampai dengan Maret, kemudian bertahan lagi sampai dengan April. Dan di bulan Mei, Bank Indonesia menurunkan menjadi 5,5% dan dipertahankan di bulan Juni ini di level 5,5%. Dan berikutnya kita akan cermati dari sisi pergerakan inflasi yang juga menjadi domain dari Bank Sentral. Begitu kita lihat pergerakan inflasi seperti apa. Ini dia, kembali lagi terjadi deflasi secara bulanan 0,37% di bulan Mei 2025. Sementara secara tahunan tercatat 1,6% untuk pergerakan inflasi kita. Itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan, dan untuk membahas tema kita terkait dengan Bank Indonesia yang menahan suku bunga acuan 5,5% di tengah eskalasi konflik geopolitik. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Hosiana Evalita Situmorang. Beliau adalah ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Ya, halo Bu Hosiana, apa kabar? Ya, halo. Kabar baik, Pak. Terima kasih atas waktu yang disempatkan Bu Hosiana. Kemudian juga sudah bergabung ini ada Ibu Sarmila Yahya, Wakil Ketua Umum Bidang Kolaborasi dan Pendanaan Kadin Indonesia. Halo Bu Sarmila, apa kabar? Baik, Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, kita akan review terlebih dahulu dari ekonom. Anda melihat Bu Hosiana bagaimana dengan hasil RDG Bank Indonesia yang mempertahankan suku bunga acuan di 5,5%. Apakah sudah sesuai dengan konsensus dari ekonom sendiri? Silakan.
Iya, jadi dengan kebijakan rapat Dewan Gubernur ya yang di kemarin ini menjaga suku bunga tetap di 5,5%, ini sesuai dengan perkiraan karena kan selain untuk mendorong pertumbuhan, kalau kita lihat kan sebenarnya Bank Indonesia juga perlu ya untuk menjaga perkembangan nilai tukar rupiah. Dan kita lihat juga dampak transmisi dari penurunan suku bunga yang sudah dilakukan. Kita tahu di bulan Januari sudah ada penurunan sebanyak 25 basis point dan juga kemudian di bulan lalu yaitu di bulan Mei juga penurunan 25 basis point. Jadi total sudah 50 basis point dan kita lihat ini kan kecenderungannya untuk bisa tertransmisi penurunan suku bunganya butuh waktu ya, khususnya untuk di sisi kredit. Dan kita lihat juga challenge-nya lebih kepada sisi likuiditas di masyarakat. Kita tahu pertumbuhan kredit sebenarnya lebih mudah, maksudnya dalam artian tidak se-challenge bagaimana perbankan mengkolek dana pihak ketiganya gitu. Ini membuat kondisi likuiditasnya juga perlu menjadi perhatian Bank Indonesia karena di tahun lalu ada instrumen-instrumen yang diterbitkan yang kecenderungan yang membuat crowding out effect. Nah, balik lagi ke penurunan suku bunga 50 basis point yang sudah di-cut, ini dampaknya yang kita lihat adalah penurunan yang lebih cepat pada sisi bunga simpanan, sementara untuk bunga kredit lebih terrefleksi pada suku bunga yang prioritas dari Bank Indonesia, khususnya sektor-sektor yang mendapat insentif makroprudensial seperti di sisi green financing, UMKM, dan juga sektor padat karya lainnya. Jadi apakah ini inline? Kita melihatnya inline karena tadi fokusnya adalah selain dorong pertumbuhan sudah dilakukan ya dengan 50 basis point cut total hingga year to date di Juni, dan selanjutnya adalah untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah karena kita tahu ya The Fed sendiri perkiraannya paling cepat nantinya akan potensi untuk penurunan suku bunga yang ada di September. Jadi Bank Indonesia perlu menjaga imbal hasil yang menarik di dalam negeri. Baik, Bu Hosyana. Nah, dari kacamata Kadin sendiri melihat bagaimana Bu Sarmila melihat langkah Bank Sentral yang tetap mempertahankan suku bunga acuan saat ini? Ya, terima kasih, Mas Pras. Ya. Kalau kita lihat dari penetapan rate suku bunganya ini, BI rate-nya ini menurun dari tahun sebelumnya atau dari bulan-bulan sebelumnya, ya Oktober juga udah pernah mengalami penurunan. Kita sangat mengapresiasi ya, jadi posisinya masih wait and see lah bahasa dalam bisnisnya gitu Oke. ya. Jadi kondisi hari ini di Bank Indonesia kita melihat ada keinginan wait and see-nya. Namun demikian kita bisa memberikan gambaran bagaimana sih pertumbuhan ekonomi kita sebenarnya secara global. Di BI rate di Cina itu 3% Mas Ras. Kemudian pertumbuhannya di 5,4%. Amerika BI rate-nya itu di 4,5% dengan pertumbuhannya di 3,5. Malaysia itu BI rate-nya 3% dengan pertumbuhan di 4,4%. India BI rate-nya itu 6% dengan kuartal 1 pertumbuhannya di 7,4. Singapura yang notabene kota finansial ya atau negara yang bagus dalam finansialnya itu BI rate-nya di 2,1%. Kemudian pertumbuhannya di 3,9. Thailand di 1,7% BI rate-nya. Kemudian pertumbuhannya di 3,1. Indonesia di 5,5 dengan pertumbuhan di kuartal satunya 4,8%. Jadi kalau kita melihat perbandingan dengan negara-negara global atau ekonomi ini di dalam situasi yang geopolitik dan geoekonomi yang tidak stabil ini, boleh dikatakan kita sangat mengapresiasi BI dalam menstabilkan BI rate-nya dengan harga yang bagus, dengan rate yang bagus. Mudah-mudahan kita lihat nanti ke depan, mudah-mudahan ada lagi pergerakan-pergerakan supaya sektor perekonomiannya bisa bergerak dengan baik. Seperti itu, Oke. Mas. Nah, Bu Hosyana, lantas kalau kita bicara mengenai level BI rate saat ini 5,5% ini apakah ya cukup ideal lah begitu di tengah kondisi geopolitik khususnya di wilayah Timur Tengah yang tengah memanas? Ya, jadi kalau kita kaitkan dengan posisi BI rate di 5,5% dengan kondisi geopolitik yang kembali memanas ya, kembali naik, ini sebenarnya yang juga perlu dilihat adalah dari perkembangan nilai tukar rupiah. Indonesia ini kan negara terbuka, kita melakukan ekspor impor dan juga kita melakukan investasi. Jadi baik instrumen kita di domestik yang dibeli oleh asing ataupun juga kita menerbitkan instrumen-instrumen yang diterbitkan di
pasar keuangan di negara lain gitu. Oke. Nah, fokus Bank Indonesia yang kita lihat cenderung di bulan ini adalah menjaga kestabilan nilai tukar. Kita tahu nilai tukar rupiah kita terdepresiasi secara year to date mungkin lebih dari kisaran 5% ya. Nah, sebagai investor, kalau kita lihat dari kacamata investor asing yang memegang aset dalam bentuk rupiah, karena kalau misalnya ada global bonds yang diterbitkan oleh pemerintah, ataupun juga inflow asing yang masuk ke pasar saham, ataupun juga pasar obligasi, pasti mereka akan mempertimbangkan dari kestabilan nilai tukar. Kalau misalnya imbal hasil yang kita tawarkan berkisar katakan di 6%, namun potensi dari depresiasi nilai tukar itu sendiri bisa lebih dari 6%. Ini menjadi kekhawatiran khususnya dari si investor itu sendiri. Karena di Asia pergerakan nilai tukar rupiah ini belum menjadi yang the best performance gitu. Ini juga yang kita lihat sebagai challenge bagi Indonesia untuk bisa menurunkan suku bunga lebih lanjut. Karena kalau dari sisi pertumbuhan kita berharap memang ada ruang gitu. Namun balik lagi adalah dari kestabilan nilai tukar rupiah. Jadi kalau nilai tukar rupiahnya terdepresiasi lebih dari 6% sepanjang tahun, ini akan cenderung semakin memicu potensi outflow. Karena tadi investor asing cenderung tidak ingin kehilangan dari pagu asetnya yang dikarenakan adanya potensi depresiasi nilai tukar. Kita melihatnya dengan adanya ketidakstabilan di global yang cenderung semakin meningkat, ketidakpastiannya juga, ini memicu investor cenderung kembali kepada safe haven. Dan tadi ini membuat pressure ke kestabilan nilai tukar rupiah. Dan hopefully dengan posisi cadangan devisa dan fundamental ekonomi kita yang solid, kita lihat sih tidak terjadi kekhawatiran yang signifikan ya pasca di bulan April lalu pasca pengumuman Trump tarif gitu. Dan kita juga lihat bagaimana Bank Indonesia dalam posisi cadangan devisa yang kita lihat dengan posisi yang sekarang solid ya untuk menjaga kestabilan nilai tukar ke depannya. Jadi tadi concernnya lebih ke kestabilan nilai tukar seiring Bank Indonesia menjalankan transmisi tadi suku bunga yang sudah dipotong 50 basis point dengan posisi likuiditas di pasar keuangan yang memadai sehingga perbankan lebih leluasa lagi gitu untuk bisa menyalurkan kredit dengan tidak adanya persaingan dalam likuiditas. Nah itu dia, sejauh mana dengan level 5,5% ini juga memberikan rasa nyaman bagi dunia usaha dan sejauh mana juga dampak global tadi terhadap dunia usaha di Indonesia, kita akan bahas di segmen berikutnya. Bu Hosiana dan juga Bu Sarmila, kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan data pertumbuhan kredit perbankan di bulan April 2025 ini seperti apa. Ya, kita akan cermati bersama untuk pergerakannya. Ini dia, 2,24% untuk pertumbuhan kredit perbankan. Ini memang kalau kita bandingkan dengan April 2024 ada sedikit penurunan begitu ya dari tahun lalu 2,33%. Sementara kalau kita bandingkan dengan bulan sebelumnya ada kenaikan dari 2,17% menjadi 2,24%. Dan berikutnya kita lihat untuk risiko kredit perbankan sendiri seperti apa data dari OJK. Untuk NPL gross di April 2025 tercatat 2,24% dan ini lebih tinggi dibandingkan dengan Maret 2025 2,17%, namun lebih rendah dibandingkan dengan April tahun 2024 lalu. Sementara untuk NPL net juga tidak jauh berbeda. Di bulan April ini naik dibandingkan dengan Maret 2024 tapi tercatat lebih tinggi lagi dibandingkan dengan April 2024 untuk NPL netnya begitu kredit perbankan. Sementara untuk LAR atau loan at risk-nya di 9,92% pada April 2025 sedikit juga lebih tinggi dibandingkan Maret, tapi kalau kita bandingkan dengan April 2024 lebih rendah begitu untuk LAR-nya. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Hosiana dan juga Ibu Sarmila Yahya. Ya. Sempat tertunda kalau kita bicara mengenai pergerakan dari level BI rate, kemudian nilai tukar rupiah, kondisi dari geopolitik, Bu Sarmila. Anda melihat seperti apa tekanannya terhadap dunia usaha di Indonesia, kemudian apakah level 5,5% ini meskipun Anda sudah memberikan apresiasi, cukup nyaman juga nih untuk melakukan bisnis, ekspansi usaha juga saat ini, Bu Sarmila? Oke, Mas Pras dan teman-teman sekalian.
Sebenarnya BI rate ini harapan kita sebagai pengusaha kalau bisa lebih turun lagi jauh lebih baik ya. Ibu Oke. Hosiana langsung senyum-senyum. Iya, pengennya begitu. Karena di negara-negara Cina aja BI rate-nya bisa 3%, Amerika 4,5, Singapura 2,1, Iya. Thailand 1,7 ya kan. Jadi bagaimana kita mau bersaing kan, apalagi tadi nilai tukar sangat berpengaruh terhadap ada aktivitas produktivitas terhadap ekspor dan impor. Nah, bagaimana kita bisa bersaing dengan negara-negara perdagangan dunia lainnya jika kita masalah keuangan di negeri kita ini bermasalah. Jadi Oke. maksud saya kalau bisa BI rate-nya diturunkan lagi. Toh juga di negara-negara lain juga menghadapi geopolitik, menghadapi geoekonomi juga yang sama hari ini, bukan hanya Indonesia lah seperti itu ya Mas Pras. Iya, Jadi iya. sebenarnya peluang harapan kami BI rate-nya lebih turun lagi gitu. Dan yang kedua, untuk kredit, penyebaran kreditnya sekarang ini melemah nih Mas Pras. Cuman 2% ya nilainya. Nah, yang menarik lagi sebenarnya kredit yang sekarang ini banyak diberikan sebenarnya yang kemarin itu 80% itu untuk corporate ya, Oke. dunia usaha yang berbasis corporate. Sementara 20%-nya adalah yang di sektor UMKM. Nah, yang permasalahan hari ini karena permasalahan geopolitik, geoekonomi ya, corporate yang 80% itu menghadapi masalah, banyak yang tutup, banyak yang problem dalam impor dan ekspor bahan bakunya dan ekspor bahan jadinya. Suka tidak suka mau nggak mau mereka mengalami degradasi ekonomi sehingga mereka kesusahan dalam pengembalian meningkatkan NPL jadinya di perbankan. Nah, yang paling survive sebenarnya adalah yang 20% daripada target kredit perbankan yang hari ini diberikan gitu Oke. ya. 20% itu adalah UMKM. Nah, UMKM hari ini karena mereka itu yang lebih survive dibanding corporate yang 80% tadi, mereka menjadi bidikan dari perbankan sekarang ini Mas Pras untuk diharapkan bisa continue melakukan pembayaran-pembayaran atau pengembalian kredit secara baik. Kalau yang 80% mereka hanya mengandalkan ya udah ketidakmampuan, mereka punya aset, mereka punya aset yang bisa menjadi jaminan bank dan harapan mereka hanya bisa dilelang. Sementara kalau UKM ini walaupun waktu meminjamnya mengajukan kredit itu kepada perbankan mengajukan aset, mereka nggak pengen asetnya dilelang karena apa? Umumnya UKM ini yang aset yang diberikannya itu adalah milik pribadi, misalnya rumah pribadi, kantor pribadi, Oke. pabrik pribadi, yang satu-satunya milik mereka. Akhirnya mereka sekarang ini UKM-UKM itu bekerja keras untuk pengembalian kredit di perbankan. Akhirnya apa? Daya beli menurun karena apa? Mereka menghemat ya daripada memberikan sesuatu yang nggak penting. Mereka akhirnya berbondong-bondong untuk mengembalikan kredit di perbankan ini. Nah, Baik. harapan saya porsi 80-20% ini kalau bisa berimbang ke depannya. UMKM mendapatkan tambahan kredit, tidak lagi porsinya 80 supaya mengimbangi dan menjaga mitigasi resiko daripada perbankan Indonesia gitu. Baik, baik. Ini menarik Bu Hosiana. Lantas bagaimana kalau memang Anda cermati dari sisi pergerakan ataupun kinerja kredit perbankan sendiri? Data dari Bank Sentral juga menyebutkan di bulan Mei tumbuhnya 8,43% secara tahunan. Memang lebih rendah dibandingkan dengan April 2025 begitu. Nah, lantas apa yang bisa kita cermati begitu untuk kinerja penyaluran kredit perbankan ini? Iya, jadi perlambatan dari penyaluran kredit kita meng-highlight-nya di beberapa faktor. Yang Ya, pertama, kalau kita lihat sebenarnya dari sisi siklus. Jadi kalau di tahun lalu kita ada pemilu dan juga ada ekspansi dari penyaluran bantuan sosial APBN sejalan dengan adanya El Nino gitu ya. Nah, kita lihat ini juga menjadi pendorong dari penyaluran kredit yang cenderung lebih cepat di awal tahun lalu. Sehingga hal ini membuat high base effect ke tahun ini. Jadi seolah-olah pertumbuhan kredit di tahun ini juga cenderung melandai. Nah, terus faktor yang kita highlight yang kedua adalah dari posisi likuiditas. Kita tahu ada instrumen namanya katakan sekuritas Bank Indonesia, kemudian juga penerbitan keperluan pemerintah dari
government bonds yang cenderung lebih besar di tahun ini membuat Oke. adanya potensi crowding out effect. Jadinya perbankan juga dengan posisi loan to deposit ratio kita tahu kalau misalnya dana pihak ketiganya ini tidak sebanyak di tahun-tahun sebelumnya, untuk penyaluran kredit lebih besar lagi juga kita lihat ini juga ada tantangannya. Terlepas dari memang adanya indikasi tadi yang disampaikan oleh Ibu Sarmila, adanya tantangan dari melambatnya daya beli di masyarakat. Nah, terus yang kita lihat bagaimana misalnya dari sisi perlambatan pertumbuhan kredit ini yang ya memang sebaiknya kita juga setuju kalau misalnya Bank Indonesia sebaiknya bisa menaikkan suku bunga lagi. Namun balik lagi makroekonomi kan ya kita tahu ya challenge-nya tadi kita berharap suku bunga bisa lebih rendah, kemudian juga dari sisi nilai tukarnya. Oke. Nah, mungkin yang kita juga berharap ke depannya adalah tadi kestabilan di domestik, baik dari sisi policy-nya ini bisa lebih jelas. Misalnya dari kebijakan Danantara yang kita harapkan bisa menyalurkan ke sektor yang real sektor. Jadi dana yang dialihkan yang sudah diefisiensikan oleh pemerintah dari APBN diposkan ke Danantara, ini harapannya bisa disalurkan segera. Jadinya kalau masyarakat dari top dan ke bottom bisa merasakan kembali apa yang sudah dialami di tahun-tahun selanjutnya, dan juga ya harapannya adalah dari sisi lapangan kerja. Nah, kalau ekonomi domestiknya jalan, harapannya juga investor asing yang tadinya udah melakukan outflow dan net sell yang cukup besar di pasar saham ini bisa berbalik masuk, dan harapannya bisa mendukung dari kestabilan nilai tukar rupiah. Dan kalau nilai tukar rupiahnya stabil, misalnya kita bisa rupiahnya cenderung kembali terapresiasi, maka ruang untuk Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunganya dirasa sih sangat mungkin. Itu Itu dia, sih. kita lihat nanti seperti apa sih sebenarnya ruang yang masih bisa dimanfaatkan begitu kalau bilang ya Bank Sentral ada peluang untuk menurunkan suku bunga acuan seperti yang diharapkan oleh Bu Sarmila dan teman-teman pelaku usaha. Kita bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda lagi sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Hosiana Evalita Situmorang, Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk, kemudian Ibu Sarmila Yahya, Wakil Ketua Umum Bidang Kolaborasi dan Pendanaan Kadin Indonesia. Nah, kalau kita bicara mengenai ruang untuk bisa menurunkan suku bunga acuan, dan kalau kita lihat dengan kinerja penyaluran kredit ini, apakah bisa saling mendukung apabila ada ruang penurunan, kemudian bisa meningkatkan lagi dari sisi penyaluran kredit, kemudian bisa menggerakkan lagi geliat ekonomi di sektor dunia usaha kita, Bu Hosiana? Ya, masih di mute sepertinya, Bu. Kan ekonomi Ya. gitu. Karena apa? Kalau banyak uang yang beredar di masyarakat, ya uang beredar di masyarakat banyak, gairah ekonominya berkembang, sehingga tadi yang Ibu Hasiana bilang bahwa perputaran ekonomi di domestiknya harus bagus. Gimana kita mau bagus? Gimana kita mau ekspor bagus kalau kita kesulitan dalam permodalan gitu ya. Jadi apalagi saat ini kondisi yang tidak baik-baik saja secara geopolitik, ekonomi. Saya sih optimis ya Ibu Hosiana, karena Amerika juga tidak baik-baik saja. Jadi kita punya nilai tukar terhadap Amerika masih stabil, jadi nggak menjadi masalah yang sangat krusial ya nilai tukar rupiah Indonesia terhadap Amerika, karena hari ini pun Amerika tidak baik-baik saja. Jadi artinya produktivitas kita dan keberpihakan perbankan untuk menyalurkan kredit kepada para usahawan itu tetap harus dilaksanakan. Ya memang harus dengan mitigasi resiko yang mumpuni ya. Oke. Apalagi kita sepakat tadi bahwa di eranya Pak Prabowo ini ada dua program utama, yang energi dan pangan, juga air ya, yang paling bisa membuat sustainable daripada ekonomi kita ini bisa bergerak. Jadi mungkin usaha-usaha ya, bukan mungkin ya, kita harapkan ada kepastian usaha-usaha yang berdampak terhadap komponen-komponen yang terkait dengan ketahanan pangan dan energi ini yang harus menjadi prioritas. Baik, Jadi baik. nggak boleh berhenti untuk memberikan kredit gitu. Oke, Bu Sarmila. Nah, Bu Hosiana, bagaimana Anda melihat tadi ruang
Bank Sentral untuk bisa menurunkan suku bunga acuan di tengah tadi harapan bahwa penyaluran kredit ini tetap bisa lebih masif lagi. Sementara kita tahu data yang sudah disampaikan, data OJK tadi di bulan April NPL gross ada kenaikan dibandingkan dengan bulan Maret, NPL net juga demikian ada kenaikan dibandingkan Maret. Sementara loan at risk-nya juga naik nih dibandingkan bulan Maret pada posisi April 2025 di 9,92%. Bu Hosiana. Iya, jadi sebenarnya potensi dari penurunan suku bunga kalau kita lihat ya di tengah memang satu untuk mendorong dari pertumbuhan kredit, walaupun memang tadi juga ada arah kenaikan NPL dan juga loan at risk ya. Iya. Nah sebenarnya sih kalau dari sisi kenaikannya kan belum yang terlalu signifikan ya, dan balik lagi sebenarnya adalah nanti kalau kita lihat ada Bank Sentral US atau The Fed ada room untuk penurunan suku bunga misalnya di bulan September. Nah ini harapannya biasanya kalau kita lihat historical ya dari 2024 waktu The Fed diperkirakan akan melakukan pemotongan suku bunga 50 basis point langsung di bulan September 2024 lalu, inflow asing itu udah masuk mulai dari bulan Juli. Dan kita tahu rupiah kita yang sempat di level 16.400 di tahun lalu itu bisa bukan perlahan, cenderung cukup cepat gitu, bisa kembali ke level 15.000 sehingga Bank Indonesia punya ruang untuk melakukan juga cut rate walaupun hanya 25 basis point. Di tengah saat itu sudah menyongsong pemilu si US sendiri. Dan balik lagi kita lihat juga ekonomi US nggak yang terlalu ekonomi US. Sehingga kalau US-nya benar-benar melakukan cut rate, ini kita lihat chances untuk inflow asing juga masuk di tengah ketidakpastian geopolitik ini juga masih ada. Dan kita juga berharap Bank Indonesia bisa memanfaatkan momentum ini untuk melakukan pemotongan suku bunga setidaknya satu kali lagi di sisa tahun 2025 ini. Begitu sih. Oh, betul, Bu Hosiana. Tapi kalau kita lihat dari sisi fundamental, likuiditas perbankan saat ini seperti apa Bu Hosiana? Sehingga tadi yang diharapkan oleh Bu Sarmila penyaluran kreditnya bisa lebih luas lagi itu bisa terrealisasi begitu. Iya betul. Jadi memang perbankan juga kalau kita lihat ya ini secara perbankan umum ya. Yeah. Untuk bisa menyalurkan ke sektor UMKM ini kalau kita lihat perlu ada, kalau kita lihat sih skill yang memang sesuai ya dengan profil perbankan maupun juga dengan sejarah kinerja perbankan itu sendiri. Dan balik lagi, UMKM ini adalah sektor utama dari Bank Indonesia yang juga mendapatkan kebijakan makroprudensial. Artinya, untuk perbankan yang terus meningkatkan penyaluran kredit di sektor UMKM, maka Bank Indonesia ini akan memberikan keleluasaan bagi perbankan tersebut dalam manage dari posisi likuiditasnya. Artinya, bank-bank yang tadi fokus dia perlahan ataupun juga terus meningkatkan penyaluran ke sektor UMKM, maka bank tersebut cenderung memiliki keleluasaan dari sisi likuiditas. Ini yang kalau kita lihat dari assessment ada namanya suku bunga dasar kredit untuk sektor-sektor prioritas makroprudensial atau kebijakan likuiditas Bank Indonesia, sektor-sektor tersebut sudah lebih cepat mengalami penurunan suku bunga dibandingkan sektor yang tidak prioritas. Itu sih. Baik. Nah, Bu Sarmila, terakhir harapan dan juga strategi yang sudah disiapkan oleh teman-teman dunia usaha begitu untuk menyikapi kondisi saat ini di tengah ditahannya suku bunga acuan, kemudian tekanan dari geopolitik begitu untuk bagaimana meningkatkan kinerja pasar di domestik dan juga mungkin kegiatan eksportasi Indonesia juga nih ke luar negeri. Ya, langkah utama yang pertama adalah substitusi import. Kita harus menguatkan lokal konten kita. Bagaimana yang tadinya kita import, kita buat lokal. Yang kedua adalah kita fokus ke agroindustri. Jadi berbasis pertanian ya atau agrobisnis. Itu yang kita lakukan hari ini, kita perkuat untuk sektor-sektor pertanian berbasis industri. Itu yang kita lakukan sekarang supaya ketahanan daripada perbankan kita, keuangan kita ini stabil, supaya bank-bank itu dalam memberikan kredit pun ada kepastian pengembalian yang pasti sehingga menjaga daripada keseluruhan piranti atau perangkat-perangkat daripada ekonomi Indonesia. Gitu, Kak. Itu dia strateginya yang sudah disiapkan sambil tetap berharap ada penurunan suku bunga acuan BI Rate ke depannya begitu ya. Baik, sayang sekali waktu terbatas Ibu Sarmila, Ibu Hosiana, terima kasih banyak atas waktu, informasi, update dan juga analisis yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Bu Sarmila, Bu Hosiana.
Makasih, Ya. salam sehat kembali. Terima kasih Mas Pras, makasih Mas Yan. Ya, pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan optimalisasi penerimaan negara dari shadow economy di tahun 2025.